Halo semuanya, kembali lagi dengan pola desain perangkat lunak. Nah, di sini kita akan bahas yang namanya desain pattern prototype. Apa itu prototype? Jadi di sini ini adalah desain pattern yang terkait dengan creational atau pembuatan. Nah, gunanya apa sih? Gunanya di sini memungkinkan kita untuk mengcopy atau menyalin sebuah objek ya, tanpa membuat kode kita itu tergantung pada kelas-kelas objek yang ada. Jadi contoh nih ya, kita punya misalkan anggaplah pesawat. Lalu pesawatnya kita pengen salin ya, kita pengen salin ulang. Nah, sebenarnya kan cara paling mudah ya kalau dalam konsep pemrograman adalah ya udah aja bikin objek baru lalu salin semua kontennya. Ini nggak masalah kalau struktur objeknya itu simple. Nah, masalahnya adalah nanti ketika ya ada objek, dia punya atribut yang sifatnya adalah reference ke objek lain. Dan kadang-kadang kita nggak tahu itu objek isinya apa, gitu kan. Reference-nya kemana? Kadang-kadang kita nggak tahu. Dan biasanya juga tertahan dengan yang namanya akses ya ke atribut-atributnya. Nah, jadi tadi ya masalahnya adalah pertama tidak semua konten bisa disalin karena ada private property dan sebagainya. Terus yang kedua juga kalau kita paksa gitu ya akan membuat kode kita jadi bergantung pada kelas-kelas yang ada. Dan kadang-kadang masalahnya kita nggak tahu itu kelasnya apa aja. Solusinya gimana? Nah, solusinya adalah kita menggunakan prototype pattern. Jadi ini adalah pola desain yang khusus untuk menyalin objek sebenarnya. Gimana caranya? Jadi sebenarnya prosesnya mirip. Kita buat objek baru, lalu kita isi kontennya. Cuman bedanya, ini kita tempelkan menjadi sebuah metode pada kelas yang terkait. Jadi contoh di sini, kita punya sebuah interface prototype, ya, dan itu punya metode yang namanya clone. Di sini clone ini akan mengembalikan objek prototype-nya. Nanti itu bisa diimplementasi oleh concrete prototype, ya. Jadi misalnya kayak tadi pesawatnya, dan pesawatnya punya lagi metode clone. Nah, metode clone ini bertugas untuk menyalin di level concrete prototype. Begitu nanti diturunkan lagi, misalkan ada subclass prototype, maka dia juga punya metode clone lagi. Dan clone di sini bertanggung jawab untuk mengembalikan objek ya untuk yang level subclass yang ada gitu. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya tentu yang pertama ya. Jadi kita kodenya nggak perlu nih bergantung pada konkret kelas yang ada. Jadi kalau kita mau nyalin, kita nggak perlu tahu konkret kelasnya seperti apa. Selama kita punya interface clone, selesai. Kedua, gitu kan, kita bisa menggunakan pola ini kalau misalkan kita ingin mengurangi, ya, mengurangi jumlah kelas, ya, yang mungkin hanya berbeda sedikit dari sisi penggunaan, gitu. Dari sisi pembuatan objek-objeknya. Jadi dengan clone itu mungkin akan terfasilitasi. Kelebihan dan kekurangan, pertama kelebihan bisa clone tanpa ya mengaitkan dengan kelas-kelas yang aslinya. Lalu yang kedua, kita bisa menyingkirkan inisialisasi yang berulang-ulang gitu ya, dengan tujuan untuk membuat cloning. Karena kan dengan cara kita punya metode clone, maka setiap level mengurus levelnya sendiri. Dan tentu kita bisa membuat kode yang lebih kompleks dengan nyaman. Karena kita tahu kalau nanti dibutuhkan salinan, itu akan otomatis terhandle. Terakhir, kita juga bisa memberikan alternatif dari inheritance, ya. Ketika kita berurusan dengan konfigurasi ya, konfigurasi untuk objek-objek yang ribet. Tentu kelemahannya ini bisa jadi masalah kalau ternyata punya pola reference yang sirkuler. Jadi A reference ke B, B reference ke A, itu kalau di cloning biasanya susah. Jadi hati-hati, mungkin kalau dilihat ada beberapa desain pattern ya yang punya pola seperti itu. Polanya sifatnya cloning. Nah, itu juga harus dihindari. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.